sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Elektabilitas Ganjar hancur lebur di pemilu 2024 di kalangan anak muda dan pecinta timnas Indonesia sorak bahagia terdampakkah usai tolak Piala Dunia U20. Sekarang jadi juru kunci quick count. Menggemparkan jagat sepak bola, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam foto mesra bareng Madam Pang langsung jadi sorotan. Wow, benar-benar kerja keras, PSSI target Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA, mampukah? Sangat menggemparkan publik, begini pernyataan sangat berani Presiden Jokowi usai Prabowo Gibran resmi memenangkan pemilu Presiden 2024. Waduh gawat, Thomas Doll larang pemain Persija bela Timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Elektabilitas Ganjar hancur lebur di pemilu 2024 di kalangan anak muda dan pecinta timnas Indonesia sorak bahagia terdampakkah usai tolak Piala Dunia U20. Sekarang jadi juru kunci quick count. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf kepada para penggawa timnas Indonesia U20 dan penggemar sepak bola Indonesia. Sebab Ganjar dianggap sebagai salah satu pihak yang menggagalkan Piala Dunia U20 terselenggara di Indonesia. Pernyataan maaf ini ia lontarkan dalam wawancara dalam program Mata Najwa di Narasi TV. Saya betul-betul bisa memahami perasaan adik-adik kita di U20 dan para supporter bola tentu saja. Dalam konteks ini saya mau minta maaf kepada mereka, kata dia. Namun di sisi lain, ia menegaskan tidak pernah menghancurkan mimpi para pemain. Ganjar menyatakan tidak ada keinginannya untuk mencegah Piala Dunia U20 bergulir di Indonesia. Ia hanya menolak partisipasi Israel pada ajang ini di Indonesia. Menurut Ganjar, ia hanya menyampaikan sikapnya berdasarkan garis partainya PDI Perjuangan, sikap Bung Karno sebagai salah satu founding father, dan konstitusi yang berlaku di Indonesia terkait Israel. Di sisi lain, Ganjar menegaskan tidak menyesali sikapnya yang menyampaikan pernyataan menolak Israel. Ia merasa bukan siapa-siapa sehingga bisa menghalangi penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menggemparkan jagat sepak bola, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam foto mesra bareng Madam Pang langsung jadi sorotan. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam foto bareng dengan pemilik Port Football Club sekaligus Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang. Momen ini diunggah Asnawi Mangkualam di akun Instagramnya @asnawi_ber. Terima kasih sudah memberi dukungan kepada saya dan Port Team, kata Asnawi Mangkualam di stories Instagramnya sembari menandai akun Instagram Madam Pang @panglamsam. Foto Asnawi Mangkualam bersama Madam Pang yang terkenal dengan kecantikannya menjadi sorotan netizen di media sosial. Akun TikTok dengan emoji mata pun membagikan foto Asnawi Mangkualam dan Madam Pang dan langsung mendapat banyak komentar. Gue juga pengen cap foto sama Madam Pang, tulis akun Wong The World. Dirangkul Gatuh, sambung akun Meisha Meicela. Port Football Club pernah 3 kali juara Piala FA Thailand dan sekali menjadi runner-up Liga 1 Thailand. Musim ini Port Football Club masih menjaga asa juara Liga 1 Thailand. Hingga pekan ke-17, Port Football Club duduk di posisi 3 dengan 35 angka.
Port Football Club hanya terpaut 2 poin dari Bangkok United di puncak klasemen Liga 1 Thailand. Wow, benar-benar kerja keras, PSSI target Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Mampukah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung tim nasional Timnas Indonesia menempati posisi 142 ranking FIFA. Menurutnya, pencapaian itu masih jauh dari target PSSI yakni tembus 100 besar. Pada Jumat 15 Februari 2024, FIFA mengumumkan ranking terbaru. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat untuk menempati posisi 142 dunia dengan 1072.66 poin sama seperti Antigua and Barbuda. Erick Thohir pun bersyukur Timnas Indonesia bisa menempati posisi 142 FIFA dan menjadi pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski menargetkan masuk 100 besar dunia, tetapi ia menganggap ranking 142 FIFA membuktikan program Timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan baik. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia. Ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas. Sudah on the track, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia pun berpeluang untuk bisa kembali menaikkan ranking pada Maret 2024. Sebab tim besutan Shin Tae-yong itu akan tampil di 2 laga melawan Vietnam di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sangat menggemparkan publik, begini pernyataan sangat berani Presiden Jokowi usai Prabowo Gibran resmi memenangkan pemilu Presiden 2024. Semuanya auto terkejut dan sangat kaget mendengarnya. Tonton video ini sampai selesai karena kamu akan merinding mendengarnya. Presiden Joko Widodo merespons paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah, kata Jokowi usai membuka acara Indonesia International Motor Show di Gxpo Kemayoran, Jakarta hari ini. Namun demikian, Jokowi tetap meminta masyarakat untuk menunggu hasil perhitungan yang nanti akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU, ujar Jokowi. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul atas 2 paslon lainnya dalam quick count Pilpres 2024 dengan perolehan suara sementara hingga lebih dari 95% oleh 4 lembaga survei. Berdasarkan hasil quick count Carta Politika pada hari ini hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan 98,40% suara yang masuk, Prabowo Gibran memperoleh suara 57,79%. Politika Research and Consulting mencatatkan Prabowo Gibran memperoleh suara 59,35% dari total 98,08% suara yang telah masuk. Poltradking Indonesia merilis quick count yang memperlihatkan Prabowo Gibran juga unggul sebesar 59,34% dengan perolehan suara yang masuk sebesar 95,83%. Sementara lembaga survei Indonesia yang juga mencatatkan Prabowo Gibran memperoleh suara 57,46% dari total 97,90% suara. Hasil hitung cepat berasal dari survei dan bukan hasil perhitungan resmi Pilpres 2024. Jumlah suara resmi tetap menunggu perhitungan suara manual oleh KPU
yang akan mengumumkan hasil paling lambat 20 Maret mendatang. Waduh gawat, Thomas Doll larang pemain Persija bela timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Thomas Doll kembali membuat pernyataan kontroversial jelang Piala Asia U23 2024 berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dia menegaskan enggan melepas pemain Persija Jakarta untuk membela timnas Indonesia U23. Alasan melarang pemain Persija tampil membela timnas Indonesia U23 lantaran Thomas Doll butuh skuad yang lengkap karena sedang fokus menembus babak 4 besar zona Championship Liga 1 2023/2024. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka tentu karena perburuan gelar juara. Mereka pemain bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, kata Thomas Doll. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, maka ini menjadi persoalan serius untuk Shin Tae-yong. Karena ada beberapa pemain macan Kemayoran yang kemungkinan masuk dalam skuad timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi, hingga Raihan Hanan. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Shin Tae-yong. Sebab dia ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan?